Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Stay On Pol. Di video kali ini, aku akan menceritakan mengenai kisah seorang pengusaha sukses dari Indonesia, yaitu Chairul Tanjung. Julukan si anak singkong yang disematkan pada Chairul Tanjung dikarenakan memiliki latar belakang keluarga yang sederhana, dan julukan tersebut populer berkat buku biografi Chairul Tanjung yang berjudul Chairul Tanjung Si Anak Singkong. Nama Chairul Tanjung tentunya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan pebisnis. Beliau merupakan salah satu pebisnis tersukses di Indonesia saat ini. Kesuksesan yang didapatkan oleh Chairul Tanjung ternyata melalui perjuangan yang sangat keras selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, sosok Chairul Tanjung dijadikan panutan oleh banyak pelaku bisnis muda di Indonesia. Chairul Tanjung bukanlah anak seorang pejabat negara atau keturunan pengusaha. Beliau terlahir di keluarga sederhana dan memiliki 6 bersaudara. Sang ayah hanya seorang jurnalis dari koran yang terbilang kecil pada saat itu. Bahkan pada masa Orde Baru, ayahnya tidak lagi bekerja sebagai jurnalis koran karena perusahaan tempat ayahnya bekerja tersebut dituntut oleh pemerintah dikarenakan tidak ada penghasilan. Ayahnya terpaksa menjual rumah dan tinggal di losmen kecil. Kehidupan yang sangat sederhana tidak membuat Chairul Tanjung putus asa. Beliau tetap berusaha untuk menempuh pendidikan dengan baik. Chairul Tanjung mengenyam pendidikan SD dan SMP Van Lith di Gunung Sahari. Pada tahun 1981, beliau melanjutkan pendidikan SMA di Negeri 1 Jakarta atau bisa dikenal dengan SMA Budi Utomo di Jakarta Pusat. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Chairul Tanjung melanjutkan pendidikan di jenjang universitas dengan mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1987. Pada masa kuliahnya, beliau sudah mencoba menjalankan bisnis kecilnya dengan menjual buku-buku kuliah, baju kaos, dan fotokopi. Dengan semangat yang tinggi, Chairul Tanjung akhirnya memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk periode 1984 sampai dengan 1985. Setelah menyelesaikan kuliah, Chairul Tanjung mulai serius terjun ke dunia bisnis dan merintis dari awal dengan membuka toko wilayah Senen, Jakarta Pusat. Produk yang dijualnya yaitu peralatan kedokteran dan laboratorium. Namun pada akhirnya usaha tersebut bangkrut. Namun kegagalan tersebut tidak membuat beliau putus asa. Chairul Tanjung mulai bangkit, memulai usaha bersama 3 temannya di bidang ekspor sepatu anak-anak dan membuat perusahaan bernama PT Variati Simultama. Dengan modal awal 150 juta rupiah, usaha tersebut terbilang sukses dan langsung mendapat orderan dari Italia dalam jumlah besar. Meskipun usaha tersebut terbilang sukses, nyatanya Chairul Tanjung tetap ingin membangun usaha secara mandiri. Pada akhirnya, Chairul Tanjung memutuskan untuk berpisah dengan ketiga temannya dan membangun usaha secara mandiri. Dengan keahlian dan semangat kerja keras yang dimiliki Chairul Tanjung, kesuksesan demi kesuksesan pun perlahan menghampirinya. Beliau sukses membangun Para Group dengan nama perusahaan Para Inti Holdindo. Pada 1 Desember 2011, berubah nama menjadi City Corp yang dikenal hingga saat sekarang. City Corp sendiri terdiri dari 3 perusahaan anak, yaitu Megacorp, City Global Research, dan Transcorp atau Trans TV. Chairul Tanjung mulai berusaha memusatkan bisnisnya pada 3 sektor, yaitu keuangan atau finansial, multimedia, dan properti. Untuk mengorganisir di sektor keuangan, Chairul memiliki anak perusahaan bernama Para Global Investindo. Di sektor multimedia dan investasi, Chairul Tanjung mendirikan Para Inti Investindo dan Para Inti Propertindo di sektor properti. Chairul sebenarnya lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain dalam perjalanan bisnisnya dibandingkan dengan membangun dari awal. Salah satu akuisisi yang paling terkenal yaitu Bank Karman, berubah menjadi Bank Mega. Selain mengakuisisi Bank Karman, Chairul juga memiliki sebagian besar saham dari Carrefour Indonesia, sebesar 40% melalui perusahaan yang bernama Transcorp. Chairul jatuh bangun membangun Trans TV. Hingga saat ini, Trans TV dan Trans 7 menjadi salah satu sumber utama kekayaan dari Chairul Tanjung. Namun, perjalanan dari perusahaan ini tidak semulus yang dikira. Chairul Tanjung jatuh bangun membesarkan perusahaan tersebut. Seiring perjalanan waktu, Trans TV terus berkembang. Awalnya, melakukan siaran uji coba pada tahun 2001 yang berlangsung hanya selama 12 jam. Kemudian, waktu siaran Trans TV pun bertambah menjadi 20 jam dalam sehari dan mencapai puncak kesuksesannya pada tahun 2008. Tidak puas dengan satu channel televisi saja, Chairul kemudian mengambil alih saluran Trans 7 atau TV 7 yang dimiliki Kompas dan berubah nama menjadi Trans 7. Mulai dari situlah
Kedua, Trans TV dan Trans 7 menjadi penyumbang kekayaan terbesar untuk Chairul Tanjung. Dengan pendapatan mencapai triliunan rupiah, hingga saat ini Chairul Tanjung termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia dan bahkan di dunia. Baik, sekian mengenai cerita Chairul Tanjung. Tunggu video-video berikutnya mengenai kisah sukses pengusaha di Indonesia maupun di dunia. See you again.